Perkenalkan, saya Alia Hukma Sophia Priyono dengan NIM GN0025116 dari kelompok SGD B3. Di sini akan menyampaikan laporan anatomi blok 2.2. Jelaskan sirkulasi fetal, jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir, dan jelaskan vaskularisasi arteri dan vena jantung. Pertama, ke sirkulasi fetal. Jadi fetus itu mendapatkan suplai darah dari ibunya. Jadi ibu akan mengalirkan darahnya itu melalui plasenta, kemudian dari plasenta itu akan dilanjutkan ke sistemik seluruh tubuh dari fetus. Pertama, darah itu masuk dari plasenta ke vena umbilicalis yang kaya oksigen. Kemudian dari vena umbilicalis dia itu akan berlanjut ke suatu sambungan yang namanya ductus venosus. Kemudian dari ductus venosus dia itu akan berlanjut ke vena porta hepatica, baru kelanjut ke vena cava yang inferior. Dari vena cava inferior dia itu akan berlanjut ke atrium yang dextra. Di atrium dextra aliran darah itu akan dibagi menjadi dua. Ada yang ke foramen oval, ada yang ke ventriculus cordis dexter. Nah, jadi sepertiga darah itu akan masuk ke ventriculus cordis dexter, dan yang 2/3 itu masuk ke foramen oval. Melalui foramen oval, darah itu akan langsung menuju ke atrium yang sinister. Jadi foramen oval atau lubangnya ini akan menghubungkan antara atrium dexter dan sinister. Darah dari atrium yang sinister dia itu akan berlanjut ke ini ya, atrium sinister. Mana sih? Oh, ini. Atrium sinister dia itu akan berlanjut ke ventriculus cordis yang sinister. Kemudian darah akan dipompa menuju ke aorta. Kemudian dari aorta itu akan berlanjut ke sistemik seluruh tubuh dari fetus. Kemudian darah itu akan kembali ke jantung melalui vena cava superior et inferior dan masuk ke atrium dexter lagi. Nah, kita akan melanjutkan jalur di mana sepertiga darah dari atrium dexter itu ke ventriculus cordis yang dexter. Nah, dari sini darah itu akan dipompa ke trunkus pulmonalis. Tapi sebelum itu dia itu akan melalui ductus arteriosus. Nah, kemudian dari ductus arteriosus ini di darah yang kayak CO2 itu akan berlanjut ke aorta descendens. Kemudian dari aorta descendens itu akan berlanjut ke arteri iliaca communis, kemudian berlanjut ke arteri umbilicalis dan kembali keluar melalui plasenta ke tubuh ibunya. Habis itu ke tetralogy of Fallot. Jadi tetralogy of Fallot ini adalah kombinasi dari 4 kelainan kongenital yang terjadi karena tidak sempurnanya penutupan pada struktur-struktur di bagian jantung. Yang pertama itu ada ventricular septal defect, yaitu terdapat lubang pada septum interventricularisnya yang menyebabkan darah yang kaya O2 dan juga CO2 itu menjadi bercampur. Kemudian karena adanya ventricular septal defect ini menyebabkan adanya dextroposition of aorta. Jadi dextroposition berarti aortanya itu jadi bergeser ke sebelah kanan karena aliran darah yang menjadi lebih banyak akibat adanya defek di septum interventricularisnya ini. Kemudian yang ketiga itu ada pulmonary valve stenosis. Jadi ada penyempitan valve pulmonalis yang menuju ke jantung pula, yang menuju ke paru-paru. Jadi darah yang menuju ke paru-paru itu menjadi berkurang. Kemudian yang keempat itu ada right ventricular hypertrophy. Jadi otot jantung yang paling tebal itu kan harusnya di ventricle sebelah sinistra. Tapi di sini ventricle dextranya itu menjadi lebih tebal. Kenapa? Karena ada penyumbatan di valve pulmonalnya ini yang menyebabkan kontraksi untuk mengalirkan darah melalui valve-nya ini menjadi lebih kuat sehingga ototnya ini menjadi malah lebih tebal. Nah, tetralogy of Fallot ini dapat menyebabkan gagal jantung seperti yang dialami anak pada skenario. Kemudian ada vaskularisasi core. Jadi core ini vaskularisasinya asalnya dari aorta yang ascendens. Dari aorta ascendens dia itu akan bercabang jadi arteri koronari yang dextra sama arteri koronari yang sinistra. Nah, arteri koronari yang dextra itu akan bercabang menjadi 3. Yang pertama, dia akan menjadi ramus nodus SA atau sino atrialis. Kemudian ke inferior, dia akan bercabang jadi ramus marginalis yang dextra. Kemudian ke posterior, dia akan bercabang jadi ramus interventricularis. Kemudian yang arteri koronari yang sinistra, dia itu akan bercabang jadi ramus circumflexus. Ramus circumflexus ini akan berlanjut menjadi ramus marginalis yang sinistra. Kemudian dia akan bercabang juga menjadi ramus interventricularis anterior, di mana ramus interventricularis yang anterior ini dia akan berlanjut bercabang menjadi ramus lateralis. Kemudian ke venanya. Jadi vena-venanya ini lebih jelas dilihat dari yang bagian posterior. Ada vena cardiaca magna, kemudian ada vena cardiaca posterior, vena cardiaca parva, vena cardiaca media,
Tadi vena cardiaca posterior udah tak sebut belum ya. Pokoknya vena-venanya ini akan bermuara ke sinus coronarius. Kemudian dari sinus coronarius dia akan menuju ke arterium dextra. Kemudian laporan yang kedua, jelaskan sinus-sinus paranasal yang terdapat pada hidung beserta fungsinya. Sebutkan pembagian meatus nasi dari lubang muara atau drainase masing-masing sinus. Kemudian jelaskan mengapa sinus maksilaris itu lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus lainnya. Oke, nah sinus paranasalis itu ada 4 ya. Yang pertama itu ada sinus maksilaris, kemudian ada sinus frontalis, ada sinus ethmoidalis, dan di belakang sinus ethmoidalis ada sinus sphenoidalis. Nah, sinus ini untuk fungsinya itu yang pertama dia akan mengurangi berat relatif dari tengkorak, kemudian dia akan meningkatkan resonansi suara. Jadi misalnya seperti di ruangan yang kosong suara itu bisa bergema. Nah, di ruang-ruang kosong sinus ini menyebabkan resonansi suara itu meningkat. Kemudian dia akan menjadi penyangga trauma wajah, kemudian melindungi struktur yang sensitif dari fluktuasi suhu yang cepat di hidung, kemudian juga melembabkan, juga menghangatkan udara inspirasi, dan juga berperan dalam pertahanan tubuh. Oke, lanjut ke meatus nasi. Jadi di dinding lateral cavum nasi itu ada concha nasalis. Ada concha nasalis yang superior, media, dan juga inferior. Concha nasalis ini akan membagi cavum nasi itu membagi dinding lateralnya ini menjadi 4 saluran udara. Yang pertama ada recessus sphenoid medalis, kemudian ada meatus nasi superior, meatus nasi media, sama meatus nasi yang inferior. Nah, saluran-saluran udara ini, 4 saluran udara ini akan menjadi muara dari sinus paranasalis yang tadi, sama menjadi muara dari ductus nasolacrimalis. Yang pertama, recessus sphenoid ethmoidalis itu menjadi muara dari sinus sphenoidalis. Kemudian yang kedua, meatus nasi superior itu akan menjadi muara dari cellulae ethmoidalis yang posterior. Kemudian yang ketiga itu ada yang meatus nasi media. Meatus nasi media itu punya 4 bangunan. Yang pertama adalah bulla ethmoidalis yang bentuknya setengah lingkaran ini. Dia ini akan menjadi muara dari cellulae ethmoidalis yang media. Kemudian di bawah bulla ethmoidalis itu ada saluran yang namanya hiatus semilunaris. Hiatus semilunaris ini menjadi muara dari sinus maxillaris. Kemudian di ujung hiatus semilunaris itu ada infundibulum ethmoidal, di mana infundibulum ethmoidal ini menjadi muara dari 2 bagian, yaitu sinus frontalis dan juga cellulae ethmoidalis yang anterior. Kemudian di batas bawah hiatus semilunaris itu ada processus uncinnatus. Nah, kalau yang keempat itu ada meatus nasi inferior. Kalau meatus nasi inferior itu akan menjadi muara dari ductus nasolacrimalis. Kemudian sinusitis. Jadi apa sih sinusitis itu? Sinusitis itu artinya ada peradangan pada sinus yang disebabkan adanya penumpukan cairan di sinusnya. Bahkan sinus itu harusnya kosong ya, tidak ada cairannya, tapi ada cairannya yang menyebabkan dia itu menjadi radang. Nah, kenapa sinusitis itu lebih sering terjadi pada sinus maxillaris? Nah, yang pertama itu adalah faktor posisi ostium atau drainase dari sinus maxillaris. Jadi posisi ostium drainase sinus maxillaris itu tinggi di supromedial yang menyebabkan cairan itu susah untuk keluar secara alami karena faktor gravitasi, karena si ostiumnya itu tinggi. Kemudian yang kedua itu karena posisinya si sinus maxillaris itu dekat dengan akar gigi. Jadi kalau misal gigi itu terjadi infeksi, itu sangat mudah infeksinya itu menyebar sampai ke sinus maxillaris. Kemudian yang keempat untuk ukurannya. Jadi ukuran volume sinus maxillaris itu paling besar di antara keempat sinus, yang menyebabkan bakteri itu lebih mudah berkembang biak di ruangan yang luas. Kemudian yang keempat karena penyumbatan. Jadi saluran si sinus maxillaris itu sempit. Karena sempit dan ini terjadi peradangan, terus misal di situ terjadi infeksi juga dan terjadi pembengkakan di saluran si sinus maxillarisnya itu, cairannya jadi lebih susah keluar. Selesai.